Salam sejahtera para pendengar yang terkasih. Selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antioquia yang didirikan oleh Pendeta Bigman Sirait untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media. Untuk memperluas wawasan umat Tuhan, PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata, Reformata Online, Reformata Audio Streaming. Juga tersedia buku-buku karya Pendeta Bigman Sirait dan ratusan CD khotbah. Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di radio di berbagai kota dan pelayanan televisi di Indovision, Live Channel, Cablevision, Family Channel. Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com www.reformata.com www.reformata.com. Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bigman Sirait. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Kita akan membuka Alkitab kita dari Efesus pasal yang keempat. Kita akan membaca dari ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-16. Efesus pasal 4, 7 sampai 16. Saya akan baca 7, saudara baca 8. Kita bergantian hingga selesai ayat 16 dari kitab Efesus pasal yang keempat. Efesus 4, 7 sampai 16. Kita akan mulai. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh, di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Saudara, pemikiran-pemikiran seperti ini harus kita tumbuh kembangkan di dalam semangat pengabdian pelayanan kita, supaya gairah melayani harusnya semakin tumbuh dan semakin kokoh, dan kita semakin kuat dalam mengemban tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah, itu sebab semua kita dituntut, semua kita digugat untuk memainkan peran di dalam hidup bergereja, dalam hidup berjemaat. Sehingga tidak bisa kita menjadi berkeluh kesah, tetapi bagaimana maju di dalam pergumulan pertandingan. Mengapa? Karena dunia semakin menggila dan tantangan semakin luar biasa. Nah, oleh karena itu kita tidak lagi punya waktu untuk berlambat-lambat ria, apalagi berkeluh kesah. Lalu satu sama lain saling terpecah karena akan terlalu banyak pekerjaan yang bisa dikerjakan tertunda. Bahkan kita bisa menjadi batu sandungan bagian dari kehancuran. Oleh karena itu sebagai gereja kita disadarkan menghadapi tantangan pelayanan yang kita hadapi di masa kini. Apa yang dikatakan oleh Paulus kepada orang-orang di Efesus mengingatkan bagaimana tiap-tiap orang untuk menyadari betul di dalam kepelbagaian hidup berjemaat masing-masing mempunyai keunikan. Kita berbagai-bagai anggota tetapi satu tubuh. Ada macam-macam karunia pada kita sesuai dengan talenta yang kita punya yang harus kita perankan dalam kehidupan kita. Ini menjadi bagian penting. Nah, bagaimana menyadari apa yang saya bisa dan bagaimana memainkan apa yang saya diberi kemampuan itu untuk dijalankan dalam tugas pelayanan kita. Saya pikir tiap kita mesti serius memperhatikan bagian ini. Ya, beberapa tahun lampau ketika saya memutuskan tahun 95 masuk ke sekolah teologi, saya mesti bergumul serius. Sebetulnya saya efektif di mana? Di bisnis saya atau di pelayanan saya? Maka saya berdoa betul-betul di mana saya harusnya konsentrasi penuh. Karena saya tidak bisa separuh-separuh. Kalau mau bisnis, saya harus sukses dalam berbisnis. Kalau mau jadi pendeta, saya harus serius dalam pendeta. Maka dalam pilihan dan pergumulan itu saya menyadari betul panggilan saya. Dan saya melepas seluruh bisnis dan masuk ke dalam bangku sekolah teologi. Tetapi ketika saya mau melayani, saya mau menjadi pendeta, bagaimana mungkin saya tidak mau belajar? Kalau saya mengajar tidak mau belajar, betapa kacaunya. Oleh karena itulah bagaimana emban tugas dalam hidup itu menjadi tidak
sederhana, saudaraku yang kekasih. Seorang dokter boleh menjadi dokter dan praktek dokternya kalau dia sudah disumpah menyelesaikan studinya, ya, koasnya. Bagaimana kemudian dia disumpah menjadi seorang dokter untuk menjalankan tugasnya. Seorang sarjana hukum tidak dengan serta-merta bisa menjadi seorang lawyer. Dia harus mengikuti ketentuan yang berlaku dalam legalitas hukum di negara di mana dia ada. Nggak bisa semau-maunya, bukan? Apalagi ketika kemudian kita mau menjadi seorang pendeta, hamba Tuhan, yang bukan mengobati bisulnya jemaat. Tetapi ini urusan bukan urusan mati ke kuburan sana. Ini urusan surga atau neraka, kan begitu. Berapa amat sangat seriusnya. Nah, karena itulah bagaimana kemudian gereja diingatkan di dalam tugas yang diembannya. Sehingga sungguh-sungguh semua harus terfokus kepada yang satu, yaitu Yesus Kristus yang harus diberitakan. Dia yang telah turun dari surga untuk menolong tiap orang, tetapi turun ke tempat yang paling bawah, menggambarkan ungkapan Petrus. Bagaimana to proclaim the gospel kepada orang zaman Nuh di neraka yang paling bawah. Tetapi dia mengangkat setiap orang percaya untuk naik ke surga, tempat yang paling tinggi, yang tidak terukur itu. Sehingga dua paling bawah dan paling tinggi adalah dua paling yang di tangan Kristus Tuhan, yang memenangkan ya dunia untuk kemuliaan Bapaknya. Maka emban tugas ini yang kita garap dalam hidup kita. Bagaimana kita juga memainkan peran di tengah-tengah tarikan paling dan paling itu. Sehingga ini menjadi sesuatu yang paling sulit juga sekali, saudara-saudaraku. Karena itu mengatakan, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah serigala. Nah, oleh karena itulah, untuk memenuhkan segala sesuatu, yaitu tuntutan Bapa, dikerjakan oleh Kristus, begitulah kita hidup dalam pelayanan pengabdian kita untuk memenuhi tuntutan Kristus sebagai pelayan-pelayannya. Saudaraku yang kekasih, dikatakan ia yang memberikan baik rasul maupun nabi, pemberita Injil maupun gembala dan pengajar dan seterusnya. Maka kalau kita melihat rasul dan nabi adalah dua orang yang dipakai di eranya. Nabi atau nebiim ya, adalah orang yang bernubuat, profet dan profesi. Nabi, nubuat. Sehingga nabi itu bernubuat. Apa yang mereka nubuatkan? Mereka menubuatkan tentang Mesias yang akan datang. Maka itulah kerjaan Nabi di Perjanjian Lama. Berbicara dengan konteks Israel, situasi yang dihadapi baik utara maupun selatan. Sesudah gereja itu terpecah. Dan bagaimana menyemangati itu. Oleh karena itu kita mesti mengerti betul bagaimana mengerti konteks itu. Janji bagi kaum Yehuda adalah janji Mesias yang akan digenapi. Dan digenapi di dalam Kristus. Dan janji bagi kita orang percaya adalah janji bahwa kita akan diangkat bersama dengan dia. Kalau kita hidup sungguh-sungguh. Nah, oleh karena itu, apa yang kita emban di dalam tugas hari-hari kita sebagai gereja menjadi tidak sederhana. Kemudian di PB, rasul-rasul mulai bekerja sebagai apostol atau apostolos atau apostel yang diutus. Mereka diutus siapa? Diutus oleh Yesus. Yesus yang mana? Yang dinubuatkan oleh para nabi, sekarang sudah genap dalam Kristus. Kristus ini mengutus mereka. Mereka pergi menceritakan Kristus yang dulu dinubuatkan oleh nabi-nabi. Sehingga kemudian PLPB selesai. Tidak ada orang yang boleh menambah dan menguranginya. Tidak ada lagi wahyu baru. Selesai sudah. Lalu apa tugas kita? Memberitakan apa yang sudah ada. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Itu menjadi ukuran yang mengikat kita. Sehingga kita tidak bisa semaunya berbicara tentang kebenaran. Itu sebab apapun yang kita katakan harus diuji oleh kebenaran Alkitab sebagai kebenaran tertinggi. Nah, untuk gereja Tuhan di kemudian hari dibekalilah mereka-mereka yang disebut pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala, pengajar-pengajar. Saudara-saudara yang kekasih, menjadi menarik 3 jabatan ini hidup di dalam gereja. 2 jabatan pertama, nabi dan rasul sudah selesai. 3 jabatan bergerak. Tetapi secara fungsi, 5 ini memainkan peran yang sama dalam konteks yang berbeda. Nabi berbicara nubuat Yesus. Kan kita nggak mau menubuatkan Yesus lagi. Wong Yesus sudah datang kok. Begitu ya. Tetapi sebagai suara kenabian yang menyuarakan kebenaran, suara kita adalah Yesus akan datang kembali. Hidupnya yang benar. Nah, oleh karena itu, kita harus menyampaikan apa yang sudah dinubuatkan oleh Alkitab kepada dunia, supaya dunia mengerti, mengetahui akan kebenaran itu. Nah, jadi di dalam gereja dibuatlah tata tertib yang luar biasa. Sekarang kita akan masuk dulu bagian ini sekaligus menjadi pelengkapan pemahaman kepada jemaat.
Guru Injil dan pemberita Injil atau penginjil secara jabatan ini beda. Ya, guru Injil adalah orang yang disebut pengajar-pengajar. Mereka biasanya ditaruh untuk mengajar di komisi-komisi baik anak, remaja, pemuda. Lalu mereka mengajar, kata kasasi. Lalu mereka mengajar. Kalau kemudian mereka mempunyai nilai pengajar yang baik, bukan saja kecakapan mengajarnya, tetapi hidupnya dan sikapnya. Saya suka Paulus berkata pada Timotius, awasi ajaranmu. 1, tapi awasi perilakumu, awasi kesucian hidupmu. Supaya kau sungguh-sungguh tidak tergugat oleh siapapun. Jangan sampai sesudah memberitakan Injil kau ditolak orang. Oleh karena itu ini menjadi pergumulan serius. Jadi pengajar ini akan terus menunjukkan dedikasinya yang sungguh-sungguh. Dia mengajar, dia belajar dan sungguh-sungguh terus memberikan nilai-nilai yang penting. Dia harus mampu menjadi idola bagi anak remaja, bagi anak-anak sekolah minggu atau pemuda. Dan ketika dia jadi idola, dia membawa yang orang mengidolakan dia untuk mengidolakan yang sesungguhnya, yaitu Kristus Tuhannya. Tapi bagaimana kemudian dia bisa menceritakan Kristus untuk jadi idola anak-anak, kalau dia sendiri gagal dan tidak pernah menjadi idola? Saya suka pada cerita kalau kami ngajar sekolah minggu. Dan ini selalu saya jadikan prinsip. Ketika seorang anak-anak datang ke sekolah minggu, lalu dia lihat sekolah minggu itu, dia dengar cerita. Dia suka pada cerita yang ada. Lalu anak itu tiap minggu datang terus, senang dengar ceritanya. Lama-lama dia suka dengar cerita itu, dia perhatikan, kenapa dia bisa suka dengar cerita itu? Ya, karena dia suka gurunya. Nah, jadi guru menjadi kata pertama daya tarik yang menarik. Sehingga si guru mempersiapkan diri bagaimana dia bercerita menarik dan murid-murid tertarik dengan dia. Tetapi kemudian guru yang baik ini dan murid-murid yang mulai tertarik dengan cerita ini dibawa lebih dalam. Sampai kemudian diperkenalkan sumber ceritanya. Lama-lama murid-murid itu bukan saja suka dengan cerita guru yang menarik itu, tetapi dengan sumbernya yaitu Alkitab. Maka jadilah semurid yang suka kepada guru sekolah minggunya yang baik itu, suka pada ceritanya, suka pada Alkitabnya. Dan guru yang baik lalu berkata, jangan berhenti di situ. Kamu tahu apa yang aku ceritakan? Sumbernya dari sana. Siapa? Kristus Tuhan itu. Maka kemudian si guru ini membawa si anak. Sekarang menyukai sang Kristus itu. Barulah anak ini mengerti betapa Kristus baik. Memberikan seorang guru yang menceritakan cerita baik. Dari Alkitab yang baik itu. Ketika si guru baik berhenti dan berkata, murid-muridku hebat, aku berhasil karena semua suka sama aku. Itulah guru sekolah minggu paling tolol. Karena dia sudah mencuri apa yang tidak semestinya. Dia tidak boleh menepuk dadanya karena harus mengembalikannya kepada Tuhannya. Maka pendeta yang paling bodoh di kolong langit ini adalah pendeta yang merasa dirinya hebat dan luar biasa. Jadilah alat yang hebat. Nah, untuk jadi alat, you must be nothing. Nah, itu yang gak enak. Ya, kalau saya makin top lalu saya jadi gak ada. Waduh, itu penggumulan yang serius bukan? Tapi memang hidup itu adalah perkelahian terus menerus. Oleh karena itu belajar ini penting. Ya, saya sudah jadi pendeta. Bagi saya biasa untuk ngajar ke kelas sekolah minggu. Bukan persiapan guru ya, ngajar anak-anak. Ya, sekarang saya mengalami kesulitan besar karena mulut saya ini sudah terlalu terbiasa dengan kata-kata yang kurang anak-anak. Jadi adik-adik itu konsekuensinya. Ya mabuk itu anak ya. Saya udah gak cocok lagi jadi. Aduh, saya bisa keringat dingin ngajar di sekolah minggu untuk persiapannya serius setengah mati. Saya lebih mudah ngomong sama profesor doktor sekarang ini. Silakan. Mari kita berdebat. Meluncur cepat karena saya nggak usah berpikir kata apa yang saya mesti ucapkan. Karena itu sudah nempel di sini. Tapi kalau mendowngrade standar bicara saya jadi mabuk. Baru saya sadar ya, ini baru mendowngrade standar bicara saya. Gimana mendowngrade standar diriku, seleraku, berat banget ya. Sekolah minggu selalu menjadi pusat pembelajaranku. Untuk belajar. Bagaimana artinya menjadi pelayan. Mengabaikan kepintaranmu. Bagaimana supaya anak ini bisa mengerti cerita itu. Kita mesti turun betul-betul. Ya, nah itu pengajar. Sehingga pengajar ini orang yang selalu berusaha belajar baik. Banyak sekali jebakan-jebakan terjadi pada orang-orang yang sudah mulai berkhotbah. Seringkali berusaha memakai istilah-istilah teologi yang tinggi-tinggi. Yang membuat jemaat itu bingung luar biasa. Habis pulang ditanya ngerti nggak? Apa istilah yang dia ngomong aja aku nggak ngerti. Apalagi cerita semuanya. Akhirnya tanpa hebat, tanpa jago, bukan itu. Tapi ada juga yang menceritakan retorika yang begitu luar biasa, tetapi tidak jelas strukturnya. Sebetulnya lagi sampaikan apa.
Karena itu pengajar disebut karena mampu mengajarkan, didake ajaran itu. Ya, itu dimulai dari kelas-kelas, katekisasi, remaja, pemuda, sekolah minggu, dan seterusnya. Nah baru kalau pengajar ini berkualitas, lalu dilihat dia baik di dalam ajarannya, dia baik dalam perilaku hidupnya, maka dia akan dipromosikan menjadi gembala. Jadi nggak ada orang kejebuk prak langsung jadi gembala. Bagaimana kamu menggembalakan gereja itu? Ngurus anak aja nggak mampu. Itu sudah menjadi gembala adalah pekerjaan yang sangat serius. Ya, sistem gereja seringkali tidak memperhatikan tuntutan kualitas, menjadikannya sesuatu pengabaian dan akibatnya banyak orang jadi gembala yang tidak jelas juntrungannya. Saya pikir ini perlu hati-hati. Nah, gembala adalah orang yang lulus dari mengajar tadi menjadi pengajar untuk seluruh jemaat. Nah itu sebab kalau orang dipendetakan dia berhak membaptis, dia berhak memimpin perjamuan kudus. Guru Injil tidak. Dia tidak boleh memimpin perjamuan kudus dan dia tidak boleh mentabiskan. Ya. Oh kan semua sama Pak anak Tuhan. Kalau semua sama ya rame-rame kita membaptiskan sudah. Ngapain lagi dibikin gereja kan? Justru gereja mempunyai keteraturan yang telaten. Tidak semua orang menjadi sembarang. Hanya 12 yang disebut rasul. Yang lain tidak. Banyak murid-murid Yesus tapi bukan rasul. 70 orang diutusnya. Itu bukan rasul. Nah oleh karena itu di dalam pembagian seperti ini. Ketika seseorang berani masuk ke dalam jalur itu. Berani menjadi guru Injil. Berani menjadi gembala-gembala. Maka dia harus berani hidup dari apa yang ada di sekitarnya. Ya, hiduplah dengan belas kasihan Tuhan, dengan kemurahan Tuhan. Ya, jangan hidup semau kita, jangan hidup seenak kita. Saya selalu bilang, saya punya banyak kawan dan saya bangga ketika mereka adalah orang-orang top, orang-orang yang kaya. Tetapi maafkan aku, sedikit pun tidak ada cita-cita aku mau menjadi orang kaya raya, karena aku pendeta. Kalau makin banyak rezekiku itu hanya satu tandanya, kesempatanku banyak membagi ke yang lainnya. Bukan bagaimana banyak menikmatinya. It's not my business. Semakin banyak yang bisa kubagikan, semakin banyak yang bisa kutolong dengan berkat yang kuterima, maka semakin terhormatlah hidupku. Tapi kalau pengusaha, orang kerja, pasti kan namanya profesional dibayar tinggi dong. Ya, tapi saya pendeta tidak boleh minta bayaran. Silakan lu mau kasih persembahan situ. Tapi pantang bagi saya, kalau kemudian saya pendeta gini, rate-nya segini ya. Hanya pendeta gila itu. Dan bukan pendeta. Karena itu saya harap setiap pengerja di gereja ini tahu menempatkan dirinya. Ya, dan bagi kita adalah skandal kalau kemudian kedengaran seperti itu dan saya pasti tidak suka dan akan meminta keluar dari dalam gereja. Layanilah karena harus melayani. Bahwa Tuhan akan cukupkan kita. Itu bisnis Tuhan. Satu kau butuh, Tuhan jauh lebih tahu berapa sesungguhnya. Dan dia mampu penuhkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Sehingga integritas, diri, perilaku, awasi, ajari terus. Nah ini menjadi penting bagi kita saudaraku yang kekasih. Jadi ada guru-guru Injil, ada gembala-gembala. Nah nanti gembala ini kalau sudah bagus di gerejanya, wah luar biasa dia mengembalakan jemaat gitu ya. Baru dia jadi penginjil mestinya. Penginjil itu adalah orang yang menjadi pendeta banyak gereja. Bukan pendeta satu gereja. Guru Injil adalah guru Injil yang mengalami satu unit di dalam gereja. Naik menjadi pendeta berbagai-bagai unit di dalam satu gereja. Begitu dia jadi penginjil, menjadi pendeta bagi banyak gereja. Nah dia akan jadi berkat nih. Mulai nolong gereja, gimana untuk maju, gimana sebenarnya, gimana ini dan itu. Bagaimana orang mau khotbah di sana sini kalau dia tidak tahu apa itu gereja, mau mengajari gereja, harus bagaimana semestinya. Ya. Nah oleh karena itulah saudara-saudaraku yang kekasih. Bagian-bagian ini yang harus diemban sungguh-sungguh kita jalankan. Sehingga tugas adalah keunikan yang dimiliki orang yang diberi tugas dan diteguhkan dalam tugas-tugas itu. Karena itu peneguhan guru Injil tidak pakai toga, dia pakai jas. Tapi kalau sudah peneguhan pendeta, dia pakai toga. Dan yang kedua, peneguhan guru Injil cukup pendeta lokal setempat saya yang pakai toga. Peneguhan pendeta bisa mengundang beberapa pendeta lain dari luar gereja ikut meneguhkan bersama-sama. Dan tugas yang diemban pun beda. Lalu mungkin ada pertanyaan, bagaimana dengan jemaat? Apa bedanya? Secara fungsional, semua jemaat adalah nabi, imam, rasul. Maka secara fungsional, semua jemaat berkewajiban memberitakan
Injil, tapi bukan penginjil. Secara jabatan. Jadi bedakan itu. Secara fungsi kita berkewajiban menyuarakan Injil. Secara fungsi kita imam. Maka itu kita bisa berdoa, Tuhan ampuni aku akan dosaku. Kau nggak perlu lagi imam. Untuk mengampuni dosamu berdoa pada Allah karena kau imamnya. Tetapi secara jabatan bukan. Ya. Kamu raja. Secara fungsional itu sebab kamu bukan budak lagi. Say no to sini tuh. Dosa tidak. Kamu rajanya. Atur dunia ini. Kelola dunia ini. Fungsi lo bukan jabatannya. Sehingga tiap umat sadar akan fungsinya, mereka akan sangat luar biasa. Itu sama dengan begini. Ada orang melayani, tapi ada orang mendapat karunia pelayanan. Loh, apa bedanya? Ada orang ngajar, tapi ada yang karunia mengajar. Jadi maksudnya ngajar itu karena karunia? Bukan. Mengajar adalah sebuah jabatan menjadi pengajar. Tapi tidak semua pengajar mendapat karunia mengajar. Ada pengajar yang tidak dapat karunia mengajar. Dia menjadi pengajar karena struktural. Jadi ya, tapi dia tidak dekat dengan Tuhan. Tuhan tidak menambahkan karunia. Karunia mengajar membuat seorang pengajar menjadi powerful. Semua orang berkhotbah, tapi tidak semua orang berkhotbah dengan kuasa dari Kristus itu. Tidak semua orang berkhotbah dengan kuasa yang dinyatakan itu. Nah, bedakan lagi kuasa dengan emosi. Seorang retorik yang hebat bisa menggerakkan orang semua begitu luar biasa, rasa tergerak. Tetapi belum tentu itu kuasa Roh Kudus. Bagaimana kita tahu? Tinggal lihat saja 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, buyar itu. Tapi kalau yang dari Roh Tuhan akan terus bekerja dan membentuk satu kesungguhan yang penuh. Konsistensi dalam kualitas yang tidak tergugat. Sehingga tidak seperti soda yang meleduk-leduk. No. Tapi konsisten. Jadi ingat secara fungsi kita semua adalah nabi, imam, dan raja. Tetapi secara jabatan bukan. Nah, di dalam gereja jabatan yang dipegang tadi guru Injil, gembala maupun penginjil ya adalah jabatan yang diteguhkan. Tapi fungsi yang dikerjakan tiga-tiga ini dikerjakan oleh seluruh jemaat. Karena itulah kita perlu saling mendoakan. Ya, ada jemaat ahli di bidang A, ahli di bidang B. Silakan jalankan tugas kalian dan suarakan suara kenabian buat tugas-tugas itu. Bagaimana mengemban dan memainkan peran kita secara maksimal dalam kehidupan ini. Sehingga seni pemikiran gerejawi menjadi satu seni yang sangat tinggi, saudara. Satu seni yang luar biasa yang kita harus perankan dalam hidup kita. Saya tolong ada beberapa orang karena saya bekas bisnis dulu, lalu kita ngobrol. Lalu saya seringkali, Pak, bolehlah Bapak jadi konsultan. Saya bilang, sorry, kalau lu mau kasih gue duit, kasih silakan, persembahan saja, urus kamu sendiri. Tapi kalau buat saya jadi makan gaji, saya nggak mau. Secara legalitas kan Bapak kasih kita ini, tapi saya pendeta. Posisiku akan mengajar aku untuk membedakan dulu. You mau kasih silakan, tapi bukan sebuah ikatan kontrak. Membantu adalah panggilanku karena aku pendeta. Dulu aku bisnismen, ide bisnisku ada, boleh ku kasih. Kenapa mesti ditahan? Dan saya akan memberikan dengan jujur berbagai kemungkinan yang perlu dalam menghadapi kehidupan ini. Tapi saya bukan. Sekali lagi bukan orang bisnis itu sendiri. Tapi kalau saudara bisnis sama sesama Kristen, jangan bilang gini, kita kan sama-sama Kristen ya, jadi nggak usah bayar ya. Kurang ajar kau, bayar itu. Karena itu memang profesional. Saya pun akan marah kalau kamu tidak bayar. Kelewatan, kamu pakai jasa dia, kamu nggak bayar, bayar. Itu kewajibanmu. Soal dia nanti nggak terima bayaranmu, itu nomor 2. Udahlah, kita saudara seiman, tidak usah. Itu urusan dia. Tapi kewajibanmu membayar hak dia menerima. Saya tidak. Tapi dalam khotbah, hak saya untuk menerima persembahan. Itu diatur Alkitab. Tetapi itu pun tidak membuat saya berhak bikin tarif. Itu lain lagi. Alkitab tidak atur itu. Kenapa? Kita diajar percaya kalau Tuhan mau gerakkan orang, apa susahnya? Itu urusan Tuhan lah. Ngapain kau yang gerak-gerakkan orang? Tuhan gerakkan dia. Tapi lakoni hidupmu, daya tarik perilaku kita menjadi penggerak yang penting, yang kuat itu. Nah, jadi ini ada perbedaan-perbedaan prinsipil yang menjadi sangat penting. Nah, untuk apa? Untuk apa? Baik yang disebut pemberita Injil itu, gembala maupun pengajar-pengajar itu ada di dalam gereja. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan
bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi dia untuk memperlengkapi gereja Tuhan itu. Bagaimana gereja itu bertumbuh. Dan bagaimana pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus itu dikerjakan betul-betul. Untuk itulah dia ada. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang kekasih. Tidak mungkin kita menjadi pelayan yang tidak memperlengkapi pekerjaan orang kudus. Tapi bagaimana kau perlengkapi pekerjaan orang kudus? Mereka nanya kau tidak bisa jawab. Pak gimana ya Alkitab begini? Waduh saya nggak tahu. Besok nggak tahu. Tiap hari nggak tahu. Itu sebab akhirnya kita dituntut sebagai pengajar yang mesti terus-menerus belajar. Jujur saja capek, yes. Tapi saya berdiri akan berkata, thanks God. Kita boleh capek, tapi Tuhan memuaskan batin itu luar biasa. Nah, jadi di dalam bagian-bagian seperti inilah kita melihat bagaimana dia memperlengkapi orang kudus yaitu gerejanya untuk pekerjaan pelayanan, mendorong semuanya dan pembangunan tubuh Kristus yang menyatu. Maka pantang dari mulut pendeta mengeluarkan kalimat yang memecah belah tubuh Kristus. Sehingga sebagai gembala bagaimana menyuarakan dan mengajar itu. Tadi kita kebaktian bina doktrinal, saudara yang kekasih, kita bicara tentang Deuterokanonika yang ada di kitab Katolik. Ya, saya terlalu sering mendengar pendeta bilang, wah Alkitab Katolik itu sesat, ada tambahannya. Tapi romo-romo juga tidak sedikit yang tersinggung bilang orang Kristen yang ngaco nguranginnya. Kagak jelas mana yang nambah, apa yang dikurangin. Nah, sudah ribut saja di situ. Ya, saya pikir ini terlalu picik. Duduklah sama-sama. Dulu kita mewarisi perang dingin antara Katolik dan Protestan. Ini menjadi tarik-menarik yang tidak sederhana. Munculnya Deuterokanonika, ya, sesudah Konsili di Trente, memang ada satu unsur politis memang di sana. Tetapi Katolik sendiri tidak pernah menyamakan secara langsung Deuterokanonika dengan PL maupun PB. Maka dia tidak bagian dari PL, juga tidak bagian dari PB. Tempatnya pun ditaruh tamanat di tengah-tengah. Disebut namanya Deuterokanonika, bukan PL, bukan PB. Jadi secara teknis politis, saya bilang memang pemikir-pemikir Katolik ini lihai. Jadi dia nggak bisa disalahkan. Itu bukan PL. Emang yang bilang PL siapa? Orang Protestan kan? PB, bukan. Gue udah bilang Deuterokanonika. Lo mau pakai syukur nggak? Udah. Kok ditaruh dalam Alkitab? Emang Alkitab dulu satu. Alkitab dulu satu-satu, bukan satu. Maksudnya masing-masing gulungan terpisah. Toh kita punya Alkitab namanya PB, betul nggak? Perjanjian baru toh. Jadi nggak Alkitab itu karena nggak ada PL-nya. Jangan gitu atuh. Untuk ajas kemudahan penginjilan sekarang banyak. Kitab Yohanes dicetak khusus kitab Yohanes toh. Ayolah elegan dikit. Ngapain ribut? Tetapi yang jelas Deuterokanonika tidak selevel dengan PL dan PB dengan kitab-kitab yang ada. Nggak selevel dia. Alat bantu, ya silakan saja. Banyak sejarah kok di situ. Untuk membantu, mengkapling dan mewujudkan dulu kenapa sih, apa sih. Nah elegansi. Sehingga saya berkewajiban untuk cari tahu sejarahnya. Kalau yang ribut bapak-bapak kita zaman dulu, mereka kan masih panas-panasan, betul nggak? Paus marah, jengkel, kurang ajar ini si Martin Luther ini bikin ribut aja ini. Uber-uberan mereka bunuh-bunuhan. Biarlah mereka bunuh-bunuhan, kita jangan lagi. Kita ya pelok-pelokan lah. Udah capek bunuh-bunuhan puluhan tahun, ratusan tahun. Kenapa diteruskan? Tapi sayang, kita selalu ngotot untuk hal yang gak perlu. Nah disinilah tugas gembala menjadi tidak sederhana, saudara. Sehingga dia memerlukan pemahaman yang penuh, yang utuh, tidak memecah belah tubuh Kristus. Tapi sadar betul betapa sulitnya mempersatukan tubuh itu. Karena itu dia selalu berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong aku. Mampukan aku dalam belas kasihan-Mu. Sehingga bagaimana caranya Pak bisa bersatu? Ini kan pergumulan gereja. Sehingga gereja itu terus bergerak. Dikatakan bagaimana semua akan bertumbuh sampai kita telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ini menarik. Ternyata ukuran gereja adalah kristologi. Artinya, sampai kita mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Tanpa pengetahuan yang benar tidak mungkin. Maka gereja pecah. Dulu blok barat, blok timur. Memahami Tritunggal udah pecah. Konstantinopel sama Roma. Ya. Yang satu bilang, maka anak adalah dari Bapa melalui Roh Kudus. Anak adalah dari Bapa dan Roh Kudus. Sama dan sama melalui aja ada pecah dua gereja nih. Satu timur, satu barat. Timur Konstantinopel, barat Roma. Itu masih Katolik.
Lalu dalil 95 ditancap sama si Luther. Dedet! Tidak ada surat pengampunan dosa, penebusan karena kasih karunia. Geger. Pecah lagi 2. Maka perdebatan itu berlangsung panjang. Lalu orang Kristen Protestan pun pecah 2 lagi. Ada liberal, ada yang Injili. Yang liberal bilang apa? Pasang lagi. Yesus Kristus itu adalah manusia bermoral, pemimpin yang bagus. Tapi bukan Tuhan. Lalu datang lagi saksi Yehova. Yesus itu diciptakan, bukan pencipta. Datang lagi Mormon. Allah itu kawin-mawin. Datang lagi Christian Science. Power itu, kekuatan itu ada pada ilmu pengetahuan. Logika yang Tuhan berikan. Dan macam lagi Kristen lainnya. Kita sudah pernah belajar ajaran-ajaran sesat supaya kita tahu. Memang kita tidak mungkin bersatu dengan itu. Bagaimana caranya supaya mereka bisa satu, Pak? Cuma satu. Mereka bertobat dari pengetahuan yang salahnya. Kembali kepada Kristus, kepala gereja, intisari dari gereja itu. Pahamilah Yesus utuh, jangan sepotong. Jangan hanya memahami Yesus yang penuh kasih sayang. Yang membelaimu, membawamu ke sorga. Pahami Yesus yang pegang cambuk. Dan menghajar kau ke neraka sana kalau macam-macam. Nah itu nasib Yudas. Pergilah kau lakukan yang kau mau. Pergilah Yudas sama dengan ke neraka. Pahami dia penuh, jangan satu sisi. Sehingga dengan demikian kita bisa memahami Kristus itu penuh utuh dan kita belajar. Sehingga kita mencapai kedewasaan yang penuh. Kedewasaan penuh adalah kedewasaan yang matang yang digambarkan sebagai seorang laki-laki dewasa. Saya akan jelaskan nanti ya. Dan tingkat pertumbuhan kita itu sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sejauh mana Kristus menyatakan diri, sejauh mana kita bertumbuh dalam hal itu. Maka kita bukan lagi anak-anak dikatakan. Yang diombang-kambing kalau merupakan pengajaran. Gambaran bukan lagi anak-anak, bahasa Yunani memakai laki-laki dewasa. Laki-laki dewasa itu adalah orang yang akil balik, sudah berhak atas setiap ketentuan dan peraturan. Kalau anak-anak itu, anak-anak tidak tahu dan selalu ngikut. Itu dia. Maka orang dewasa penuh. Yang disebut bukan anak-anak itu tegar. Ya. Jadi dia tahu posisinya, dia tahu tugasnya, dan dia tahu dia bertanggung jawab untuk apa yang diputuskannya. Itu membuat dia tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai-bagai angin pengajaran. Jadi bukan soal umur maksudnya ya. Kedewasaan iman. Maafkan saya nggak tahu umur saudara pada rata-rata berapa. Mungkin saudara paling mudah diombang-ambingkan oleh berbagai-bagai angin pengajaran. Pergi sana begini, pergi sini begini, pergi situ begini. Saya mudah sekali melihat orang, aduh goyang-goyang deh. Dari statement saya bisa kira-kira tahu struktur teologinya kayak apa. Belum lagi dari pelayanan, kalau begini, kalau begitu. Pemahaman dia tentang pelayanan itu apa? Mudah sekali kita melihatnya, mudah sekali kita membacanya. Dan ini menjadi ironi bagi gereja. Kekanak-kanakanlah yang membuat kita bisa bertikai dan pecah. Orang dewasa tidak. Dia akan lihat, kenapa kita beda? Oh dia gini. Oke, aku ngerti. Kalau dia gini, aku gini. Jadi kita temennya banyak kan, kompak, saling mengisi. Sampai jungkir balik juga namanya laki bini, mana bisa sama sih? Sampai kapanpun enggak. Hakikat laki dan perempuan itu beda. Hormonnya beda. Struktur yang Tuhan berikan pada dirinya berbeda. Tak mungkin bisa sama. Tapi suami istri adalah orang dewasa yang menyatu dalam perbedaan. Perbedaan itulah yang membuat mereka satu. Maka tuntutan suami istri tidak pernah dituntut. Kalian harus jadi sama. Salah khotbah itu. Kalian harus jadi satu. Di mana? Di perbedaanmu. Terhadap satu ajas yang sama, Kristus. Nah kalau ini memahami Kristus yang satu yang sama, perbedaan bukan masalah. Pemahaman terhadap yang satu itu, Kristus itu. Itu yang jadi penting. Nah ini kekuatan gereja kita. Nah inilah tugas yang diemban oleh seorang pengajar yang menolong setiap orang sehingga kita tidak lagi dimain-mainkan oleh permainan palsu manusia ya di dalam kelicikan yang menyesatkan itu. Tidak lagi terpecah-pecah, tidak lagi terkeping-keping. Banyak orang berpikir dia mau melayani, tapi dia tidak pernah sadar dia adalah penjahat yang paling jahat karena menggerogoti gereja Tuhan. Maafkan saya harus memakai kalimat ini. Banyak orang berpikir dia melayani. Tapi dia tidak pernah menyadari. Dia menjadi penggerogot terhadap gereja Tuhan. Dan mengakibatkan kerubuhan di sana sini. Membangun satu yang utuh tidak sederhana. Merusak itu gampang setengah mati. Karena itu ya berpikir dan bergumul di sini. Itu menjadi sangat perlu.
Ya, di sini kehati-hatian harus kita emban, saudara yang kekasih. Kita jaga, kita tuntun dalam kehidupan kita. Ini perlu. Sekolah kita di Kalimantan itu guru unik setengah mati. Dulu guru datang dari berbagai tempat, ribut sana, ribut sini, ada aja. Turnover kita orang keluar masuk cukup tinggi. Bergumul terus, karena datang dari luar Jawa. Sampai sana mungkin kagak ada bioskop, nggak ada apa, stres kali ya. Tetapi kemudian bersyukur ada alumni masuk yang sekolah di situ, balik ke sana. Sekarang paling tidak ada 30 anak-anak kita yang sarjana yang sekarang jadi guru. Nah, mereka sebagai satu angkatan jauh lebih kompak, jauh lebih mudah diaturnya. Tapi bibit muda yang harus terus dipola. Karena kesamaan persepsi, kesamaan pergumulan sudah menolong kelompok-kelompok yang tadinya memang sekolah di situ, lulus dari situ, dikirim, balik lagi, itu menolong mereka. Ya. Bagaimana kemudian pembentukan itu terjadi? Nah, oleh karena itu saudara-saudara, disinilah kita mesti betul-betul belajar dan menikmati ya, kebersamaan kita dalam melayani sekaligus memaintain perbedaan kita untuk persatuan dengan ukuran Kristus itu. Oleh karena itu, kita terus berpegang teguh pada kebenaran di dalam kasih, bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia Kristus yang adalah kepala. Berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Saya suka istilah yang dipakai Paulus. Kebenaran di dalam kasih bagaimana? Kalau kau tahu benar, jangan sampai kasihmu hilang, meniadakan yang enggak benar. Bicaralah dengan kasih bahwa kalau dia menolak, tidak mengapa. Karena mengerti kebenaran adalah anugerah Allah. Tapi lakukan dalam kasihmu. Bukan dalam perkelahianmu. Bukan dalam pertengkaran sengitmu. Ini menarik ya. Saya sebagai pendeta akan berurusan dengan banyak orang. Biasa kan yang ini nggak suka ini nggak suka ini, semua juga nggak suka. Bikin orang cocok kan susah ya. Jangankan antar kalian, saya pun mungkin tidak disukai. Dan jangankan kalian, saya sama istri pun ada waktu istri saya nggak suka sama saya. Walaupun saya tahu lebih banyak dia sukanya. Ya kalau nggak banyak sukanya nggak sama-sama lagi kan. Tetapi itu seni kan ya. Bagaimana terus sama mengisi, belajar, terus melakukan itu. Ayo jadi orang dewasa yuk. Orang dewasa gak suka ngerumpi. Orang dewasa tidak langsung berespon terhadap satu cerita. Orang dewasa selalu cross check. Sorry Pak, betul gak ini? Sorry ini betul gak? Cross check dulu. Jadilah orang dewasa. Kalau betul, datang. Pendeta pun Bigman Sirait itu kalau dimakannya uang, marahi dia. Ngapain kalian diam? Bapak sorry, Bapak pendeta, tapi jangan marah-marah, teriak-teriak, gebrak meja. Datang dengan bilang sorry Pak. Ya, itu sudah nggak benar pakai uang gereja. Ini buktinya. Tolong balikkan. Bapak nggak balikkan, maaf kita nggak percaya lagi. Silakan Bapak pergi ke tempat lain, saya ke tempat lain. Bapak nggak mau pergi, saya yang pergi. Ngapain ikut yang nggak benar? Tapi demi Tuhan yang hidup, kalau hamba Tuhan melayani benar, dan kau bermain-main dengan dia, Tuhan akan menamparmu. Nah, hamba Tuhan yang benar tidak usah takut. Tuhan pembela kita. Tapi jangan yang gak benar terus bilang, Tuhan pembelaku. Tuhan bingung, diam kau. Salah kau bilang aku pembelamu. Sehingga bagaimana benar prinsip itu pegang. Kuat, teguh, jangan takut. Sehingga dengan demikian, saudara, kita membawa mereka dalam kebenaran, dalam kasih tadi. Bagaimana mengkoreksi, bagaimana mengarahkan, begitu ya. Sehingga kita bertumbuh dalam segala hal ke arah dia. Wow, saya suka bertumbuh dalam segala hal. Seluruh aspek yang kita kerjakan. Ya pengajaran kita, perilaku kita, kesungguhan kita. Semua mengarah luar biasa. Itu hebat. Kita tidak cukup bertumbuh hanya pada satu sisi. Ada orang belajar sekolah, Alkitab, pintar Alkitabnya. Tetapi heran karakternya gak berubah ya. Ya, masih aja suka ngomongin yang lain. Pengetahuan Alkitabnya nambah, tapi heran, pengetahuan gosipnya juga nambah. Itu nggak perlu, mestinya pengetahuan Alkitab tambah, gosipnya turun. Mestinya kamu begini, ini begini. Jadi makin dewasa kita, saudara. Enak yang ngomong sama orang dewasa. Ya, saya kalau sudah ngomong sama orang dan nggak bisa diomong, saya cuma bilang gini deh, kamu ngomong melantar melintir daripada kita ribut, saya jelaskan saja ya. Kalau orang itu omongannya dipegang, kalau kambing talinya. Tapi karena omonganmu nggak bisa dipegang, lebih aman aku pegang tali kambing. Nah sudahlah, selesai. Ya. Terhormat pegang tali kambing, jelas tuh ada kambingnya. Orang kan omongannya. Kalau kamu omongan nggak bisa dipegang, mau jadi apa?
Itu umum loh, apalagi Kristen, apalagi hamba Tuhan. Ya, maka bagi ini menjadi perhatian serius kita juga di dalam pelayanan untuk memasuki ranah di mana kita berkelahi tadi. Saya akan terus berdiri, ya, bagaimana artinya menjadi bagian dalam proses pertumbuhan itu. Karena melatih orang bisa berkhotbah bagi saya itu urusan kecil. Itu hanya soal waktu saja. Tidak perlu 5-7 tahun. Bulan 1 tahun tidak genap pun saya bisa latih orang berkhotbah baik. Sampai strukturnya. Tapi demi Tuhan yang hidup. Saya tidak punya kemampuan membuat orang jadi baik. Itu hanya kasih karunia Tuhan. As a knowledge, yes. Moral berdoalah pada Tuhan. Tetapi apa yang saya bisa lakukan? Saya akan jadi model. Kalau kamu tabrak, yang saya tabrak, saya akan malu. Dan tidak akan tegur kalian yang salah. Tapi kalau saya tidak nabrak, kalian nabrak, saya akan marah. Loh, jangan tabrak dong. Emang saya nabrak? Enggak sih. Ayo ikut jalan yang benar. Ya dong. Bagaimana saya punya hak bicara kepada tiap saudara kalau saya sendiri tidak benar? Jadi ini perkelahian kita itu begitu. Ya, supaya ini jadi benar bagaimana ya? Bagaimana berkelahi, bagaimana bertanding. Inilah kehidupan kita. Oleh karena itulah saudara, ketika semua kita ya bertumbuh menjadi rapi tersusun. Paulus menggambarkan ini seperti sebuah susunan yang rapi lalu diikat oleh sebuah pelayanan bagian sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Kalau saudara melihat orang angkat kayu ya, terus dimasukkan sini, terus ditimpa, di sebelah sini diganjel. Akhirnya kayu itu saling mengikat, ngerti ya? Dibawa lari pun kuda itu gerubuk-gerubuk, nggak jatuh kayunya. Karena cara menyusunnya sudah rapi, jadi saling mengikat dia. Itu seperti anyaman. Satu tali kalau dianyam jadi tikar gitu kan ya. Kuat setengah mati, nggak bisa kamu tarik. Itulah gereja. Kita menganyam satu dengan lain. Tahu menempatkan diri. Kalau yang ini begini, saya sedikit begini. Yang ini begini, saya sedikit begini. Makin pengen jadi pendeta yang semestinya. Makin berat perasaan saya. Karena terlalu banyak yang saya mesti bayar. Tetapi mesti belajar, terus belajar. Baru saya makin bisa menikmati bagaimana sulitnya menuju kayu salib itu. Kristus itu. Dia sendiri. Itu sebab semakin dekat Kristus, kita harus berani sendiri. Tidak berani sendiri, kita enggak akan makin dekat. Oleh karena itu tantangan pelayanan pada masa kini di gereja, kita berhadapan dengan perilaku di mana tataran nilai berkelahi. Ini namanya perang ide, perang kata-kata. Ya, perang kata-kata adalah ini boleh, gereja bilang tidak boleh. Nah, supaya ini tidak boleh gimana? Contohnya, maka model menjadi paling penting. Baru saya pikir lagi ya kalimat Paulus itu ya terhadap Timotius. Awasi dirimu, ajaranmu, perilakumu. Yes. Bagaimana mau mengajar orang yang hedonis itu? Orang-orang yang individualis, yang anarkis itu. Hidup kita lah modelnya. Jangan begitu. Terus gimana? Begini. Bisakah kita ngomong? Itu yang dikatakan Paulus di zamannya bukan? Aku telah menjadi teladan. Adakah yang salah padaku? Saya selalu bilang, kalimat Paulus itu sangat heroik. Tapi saya masih takut ngomong itu. Saya berani jadi teladan untuk, paling begitu ya, bagian A, B. Tapi total masih ngeri juga rasanya. Paulus mencapainya. Kita berlomba ke sana. Merajutnya. Sehingga sungguh-sungguh gereja kita boleh menjadi gereja yang teruji di dalam kualitasnya. Yang bertanding dalam kesungguhan. Sehingga sungguh-sungguh bisa mengobarkan pertandingan kebenaran melawan pergolakan zaman ini. Sampai akhirnya kita muncul sebagai pemenang di tengah kesulitan yang ada. Ingat, 1000 perkataan tak akan memberi pendidikan yang signifikan. Tapi satu perbuatan teladan akan menciptakan banyak perubahan. Perhatikan kalimatku baik-baik. 1000 perkataan tidak pernah terlalu signifikan memberikan pendidikan. Tapi satu perbuatan yang menjadi teladan akan menciptakan perubahan yang sangat menjanjikan. Mari kita mainkan role model kita di zaman kita, di tempat kita, di bidang saudara masing-masing. Bertandinglah. Ya, saya selalu rindu tiap orang punya semangat yang sama untuk membangun dirinya dan bagaimana menggapai apa yang menjadi kerinduan di dalam melayani Tuhan. Cintai Tuhan sampai darahmu yang penghabisan. Itu kalimat bagus, tapi maaf,
Bagaimana kau bisa mencintai Tuhan sampai darah penghabisan? Keringat bercucur saja tidak rela. Itu karena omong kosong besar. Cintai Tuhan, berkeringatlah. Cintai Tuhan, investasilah waktumu. Cintai Tuhan, investasilah hartamu untuk memuliakan Dia. Investasilah apa yang ada padamu. Sehingga orang melihat dan berkata, sungguh dia orang yang luar biasa. Ia cinta Tuhan dan melakukannya. Seorang anak mencintai mamanya, pasti kita tahu ya. Waduh, dia sayang banget loh sama mamanya, Pak. Lihat tuh, kalau jalan aja mamanya dipeluk. Kalau aja, kita bisa ngeliat ya. Iya, luar biasa loh. Sayang banget loh dia sama mamanya. Sayang banget loh dia sama istrinya. Waduh, itu ibu luar biasa loh sama suaminya. Setia banget. Orang bisa belajar ya. Lihat. Kita nggak ada cerita, nggak ada apa. Orang dari luar ngelihat, lalu ngerekam. Dan mereka bilang, luar biasa loh. Biarlah ini membuat kita tetap tegar di tengah kehidupan. Bagaimana menjalani hari-hari kita untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita, menyadari pertempuran yang ada, berkelahi dan memenangkannya. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Bikman Sirait. Bagi Anda yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra Pama dalam melayani melalui doa, daya dan dana, silakan menghubungi kami melalui telepon 021 392 4229, 021 392 4229. Email di pama_yayasan@yahoo.com, pama_yayasan@yahoo.com. Sampai bertemu kembali di waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.